Komisi 3 DPR RI mengeluarkan taringnya. Ini betul-betul wakil rakyat. Karena bagaimanapun anggota DPR itu adalah tugasnya pengawasan. Komisi 3 mengawasi di bidang hukum. Hari-hari ini kita selalu ditampilkan kinerja Komisi 3 mencari kebenaran, mencari keadilan. Sudah ada kasus di Sleman, Hoki Minaya, yang jadi tersangka gara-gara ngejar jambret, jambretnya mati, dia dijadikan tersangka. Setelah Komisi 3 turun tangan, dipanggil jaksanya, dipanggil kepolisiannya, akhirnya Hoki Minaya tidak jadi tersangka. Setelah itu muncul lagi kasus tersangka restoran Bibi Kelinci. Gara-gara dia memviralkan pelaku yang makan tidak bayar, dia jadi tersangka, panggil Komisi 3, bebas, tidak jadi tersangka. Juga ada ABK di Batam yang dia dituntut mati. Dan menurut Komisi 3, hukuman mati itu adalah alternatif terakhir. Akhirnya Fandi cuman dijatuhi pidana 5 tahun. Yang terakhir kasus di Medan, videografer dia diadili gara-gara membuat video. Katanya dia markup di dalam proyek video di desa-desa di Medan. Alhamdulillah akhirnya ditangani oleh Komisi 3. Dan kemungkinan menurut saya nanti juga putusannya akan bebas. Teman-teman, Komisi 3 ini tidak lepas dari sosok ketuanya, Habibur Rahman. Backgroundnya dia ini adalah advokat, pengacara seperti Cak Soleh. Tetapi harus kalian ketahui, dia tidak sekedar pengacara. Sebelum jadi pengacara, dia adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik. Senengani demo seperti Cak Soleh, jadi dia ini satu organisasi dulu dengan saya. Setelah jadi pengacara, dia gugat sana, gugat sini. Pokoknya banyak membantu masyarakat. Sekarang dia duduk menjadi ketua Komisi 3. Harapan saya, apa yang dilakukan oleh Komisi 3 ini diikuti oleh komisi-komisi yang lain di DPR RI. Komisi 1, Komisi 2, sampai Komisi 13. Ayo, lakukan sesuai fungsimu. Bahwa kalian adalah wakil rakyat, kalian dibayar dari uang rakyat, maka tugasmu adalah mengawasi, tugasmu adalah memperjuangkan keadilan-keadilan di masyarakat. Isu pemerasan menimpa BPJS Malang, di mana untuk ke fasilitas kesehatan dia meminta setoran 10 gram emas batangan kalau itu ingin gabung menjadi anggota baru sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau ingin diperpanjang harus nyetor emas batangan seberat 5 gram. Saya tidak melihat soal nilainya ini besar atau kecil, tetapi karena ini menyangkut BPJS Kesehatan, menyangkut kerja supaya masyarakat itu sehat, tentu tidak elok, tentu tidak pantas kalau ada oknum yang mengatasnamakan BPJS minta tebusan, minta sesuatu kepada fasilitas kesehatan. Tentu ini akan membuat vaskes tingkat pertama, ya dia tergopoh-gopoh. Dia berusaha untuk menutupi, untuk membayar emas batangan, baik yang 10 gram maupun yang 5 gram. Kalau ini dibiarkan, tentu ini akan merusak citra BPJS Kesehatan Nasional. Kasus di Malang, tapi yang buruk dari Sabang sampai Merauke. Meskipun BPJS Kesehatan Malang sudah membantah isu ini, tetapi bagi saya ada baiknya harus dilakukan investigasi. Kalau memang benar adanya, apakah itu secara kelembagaan ataupun ini dilakukan oleh oknum, maka oknum ini harus dipecat supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Birokrasi di Indonesia, baik itu soal kesehatan, soal pendidikan, semuanya harus bersih dari pungli. Sekecil apapun pungli harus ditindaklanjuti, kalau terbukti harus dihukum pemecatan.
Siap-siap, inilah daftar motor dan mobil yang dilarang isi BBM Pertalite di SPBU seluruh Indonesia. Segera cek jenis kendaraan Anda. Bersiaplah guys, pemerintah akan memberlakukan peraturan terbaru yang melarang penggunaan BBM Pertalite pada beberapa jenis kendaraan di SPBU di seluruh Indonesia. Nah, kendaraan yang mencoba mengisi Pertalite di SPBU Pertamina akan ditolak langsung oleh petugas dengan daftar kendaraan yang tidak diperbolehkan. Nah, keputusan untuk melarang ini masih dalam proses pembahasan dan diharapkan segera diimplementasikan di seluruh wilayah nasional. Adapun tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan subsidi BBM dari pemerintah tepat sasaran nih guys. Nah, adapun kendaraan yang akan dikenakan larangan penggunaan Pertalite mencakup mobil dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc serta motor dengan kapasitas mesin mulai dari 250 cc. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar motor yang dilarang mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Saya heran banget sama jaksa yang mendakwa videografer Amsal Sitepu korupsi markup anggaran. Pak Jaksa, memangnya dulu Pak Jaksa sekolah di mana sih? Nyogok apa sekolahnya Pak? Kok bisa seorang videografer didakwa korupsi? Dia bukan pejabat Pak. Dia hanya memberi harga yang layak untuk karyanya. Pak Jaksa, dulu sekolah SD nggak? Sekolah SMP nggak? SMA nggak? Atau jangan-jangan langsung sekolah jaksa? Nyogok gitu. Kok nggak ngerti harga sebuah kreativitas? Jadi, videografer ini mengerjakan 20 video profil dari 20 desa di Karo, Sumatera Utara. Satu desa dihargai 30 juta. Dan setelah audit, katanya seharusnya video ini harganya 24,1 juta. Yang 5,9 juta itu korupsi katanya. Karena biaya untuk ide, editing, dan audio itu seharusnya nol. Nggak usah ada biaya alias gratis. Lah, dari mana logikanya Pak? Yang mahal itu ide. Pak, dalam produksi sebuah video atau film itu ada beberapa tahapan. Praproduksi, itu cari ide, konsep. Produksi, itu syuting Pak. Pasca produksi, itu editing, dubbing. Lah kalau cuman produksinya nggak ada nggak ada ide, gimana jadinya videonya Pak? Terus nggak ada pasca, nggak ada editing, gimana videonya mentah? Disajikan kayak gitu. Di mana logikanya Pak? Pak Jaksa, sekolah lagi deh Pak, dari SD. Biar Bapak itu paham. Ya. Kok bisa-bisanya seorang videografer didakwa korupsi? Ide itu mahal, Pak. Bapak coba datang ke Jakarta. Berapa bikin video profil? Ratusan juta kalau nggak percaya Bapak. Itu 30 juta itu murah, Pak. Murah. Ya ampun, entahlah. Entahlah Pak Jaksa yang menuntut ini. Entah gimana. Terserah kalian lah. Teruntuk para videografer di seluruh Indonesia. Teruntuk para pemilik PH pembuatan video di seluruh Indonesia. Yuk, kita berhenti jadi videografer. Yuk, kita tidak usah lagi membuat video. Lebih baik kita membuka dapur SPBG. Lebih baik kita jadi pegawai SPBG. Karena apa? Karena kalau kita markup anggaran, korupsi anggaran di SPBG, kita tidak pernah didakwa, kita tidak pernah dipersoalkan hukum. Hanya seorang videografer yang dianggap markup anggaran. Padahal secara nyata dan fakta di semua berita banyak kejadian-kejadian SPBG markup anggaran. Harga makanannya diturunkan jadi nominal yang sangat rendah. Kualitas makanannya nggak bagus, basi, beracun, segala macam. Tapi tidak pernah didakwa, tidak pernah dilaporkan, tidak pernah ditindak. Ya padahal
BGN sendiri ngomong ya, mewanti-wanti jangan sampai ada markup anggaran bla 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 bla. Tapi faktanya apa? Nggak pernah ditindak. Hah? Jadi nih, yuk para videografer seluruh Indonesia, para pemilik PH videografer di seluruh Indonesia, kita ramai-ramai menjadi mitra SPPG aja. Kita buka dapur aja enak. Korupsi segala macam di situ enak, puas, nggak pernah diperiksa, nggak pernah dilaporkan, nggak pernah didakwa, aman karena itu proyek pemerintah. Coba kalau video ini proyek pemerintah, pasti aman. Sayangnya bukan proyek pemerintah. Kalau bisa koruptor itu dicongkel matanya, potong lehernya, potong lidahnya, buang ke Pak Kanowasu. Itu kalau perampasan asetnya ngapain? Rampas asetnya, rampas hidupnya. Itu baru. Beneran ya, ternyata yang paling ditakutin oleh para pengambil kebijakan kita adalah viral. Setelah kemarin Gus Yakut menjadi tahanan rumah secara diam-diam dan ketahuan, lalu diviralkan oleh netizen, besoknya tuh sama KPK langsung dialihin lagi status tahanannya menjadi tahanan rutan KPK. Nggak lama muncul nih seorang pemilik SPPG yang dengan centil joget-joget, flexing, ngeliatin harta bendanya hasil dari dia mengelola dapur-dapur MBG. Hari ini gue baca berita kalau PGN itu membekukan izin dapur-dapur yang dia kelola. Total ada 7 dapur yang dibekukan, 6 lagi pembangunan, 1 udah operasional. Siapa yang meminta seperti ini? Tapi menurutku Tuhan itu baik. Bapak Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran, berjuta-juta anak muda di Indonesia, bukan hanya muda aja sih, yang tua-tua juga, lagi berebut mencari pekerjaan. Begitu sulit mencari pekerjaan di Indonesia ini. Yang mendapatkan peluang pekerjaan hanya orang-orang yang punya orang dalam, yang punya paman, om, bapak, saudara di pemerintahan, di perkantoran, di perusahaan. Kalau kita tidak punya siapa-siapa di negeri ini, maka kita akan susah mendapatkan kerja. Bahkan kita sudah mempunyai presiden dan wakil presiden yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan pun tidak diwujudkan. Apa yang bisa diharapkan di negeri ini? Dan kepada siapa lagi kita harus berharap, memohon dan berdoa. Kalau berdoa, memohon pasti sama Allah. Tapi kalau meminta pekerjaan sama siapa? Disnaker, kabupaten, provinsi, atau Kementerian Tenaga Kerja, atau Presiden. Kemana kita harus meminta Pak Presiden? Kemana? Ke media sosial tentunya.